sampel air. Terus. Jaya pasar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu. Salam satu komando. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara, Ansor masa depan. وما لهم
الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma mengambil Quran. Saya ucapkan terima kasih kepada yang bertugas. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Kaprodi Studi Agama kepada Bapak Dr. Muhammad Arif MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 70-an, there was a fear of an ice age. Itu alasan saya sangat kritikal tentang kata-kata Shibboleth yang menjadi sumber polarisasi. Tahu, kenal dia ya? How dare you? Kalau ada LSM atau partai politik yang pakai Shibboleth, contoh-contoh Shibboleth ini, kita harus jaga komunitas kami, komunitas kita, atau menjaga aksi kita. Karena itu bisa menjadi terlalu ekstrim. Ada yang mau save the earth, tapi seperti Just Stop Oil, mereka melakukan hal yang terlalu ekstrim. Mereka kasih lem ke lukisan yang terkenal di Perancis, ke Ferrari, ke aspal. Dan karena itu menjadi terlalu ekstrim, and it turns people away. Itu seperti ekstremisme dalam agama, dalam politik. Ini ekstremisme aktivisme. Dan itu juga bisa menjadi masalah buat kita sebagai Kristian kemanusiaan. Ada yang punya frame seperti ini di Facebook atau IG? Menurut saya ini Shibboleth. Saya berdiri dengan Palestina, saya berdiri dengan Israel, saya sudah divaksinasi. Dulu saya berdiri dengan Perancis, atau saya mau save the earth. Mungkin tahun ini Anda bisa lihat beberapa Shibboleth atau sumber ketebalan di negara ini karena ada pemilu ya. Ketika saya keliling Indonesia, banyak foto-foto biasa. Tapi selama tahun ini tidak boleh ya. Ya, khususnya karena saya dari UGM. Kalau UGM tidak boleh begini, karena ada yang akan begini, oh itu tentang Prabowo, jadi hanya bisa yang begini, atau apa peran agama dalam krisis ini? Apakah saya sebagai orang Kristen harus berdiri sama Israel? Apakah kalian sebagai orang Muslim harus berdiri sama Palestina? Atau apakah peran kita di tengah? Menurut saya, sebagai orang pendeta, setiap orang Kristen tidak usah mendukung negara Israel. Saya sebagai orang Kristen harus berdiri di tengah, anti kekerasan
anti perang. Kalau itu mulai dari sisi Palestina atau sisi Israel, saya harus melawan. In all forms. Waktu saya di UIN Sumatera Utara, saya juga bicara dengan fakultas mereka tentang isu ini, keterbelahan sama sekuler. Ketika saya selesai, ada yang memaksa saya bilang, itu genosida. Kata itu juga menjadi sekuler. Kalau Anda tidak bilang itu genosida, pasti Anda tidak mendukung Palestina. Kalau Anda tidak bilang itu genosida, pasti Anda mendukung Israel. Jadi ketika dia mau memaksa saya bilang itu genosida, saya bertanya, bagaimana dengan Papua? Apakah itu genosida? Saya harus hati-hati ya. Tapi ada sekolah, ada akademisi dari luar yang bilang yang terjadi di Papua itu slow motion genocide. Itu genosida oleh demokratis karena migrasi. Migrasi itu menjadi krisis kemanusiaan dan itu fokus penelitian saya. Di negara-negara kita hampir semua menghadapi krisis ini. Di sini ada krisis migrasi dari desa ke kota, dari pulau-pulau lain ke Jawa, ke Jakarta. Ada krisis dengan apa? Masalah-masalah dengan TKW. Dan juga ada krisis di sini tentang migrasi karena agama teritorial, ya. Ketika ada migran dari Bali pindah ke Bogor, mau bangun pura. Kalau ada migran dari NTT mau ke atau Medan pindah ke Bogor, mau bangun gereja. Itu bersensasi. Tapi kalau orang Jawa, khususnya orang Jawa Timur yang suka merantau, pindah ke NTT membangun masjid, itu Islamisasi. Why do we think like this? We have an idea our religion is territorial. Saya kebaca ini karena itu dalam bahasa saya. Immigration and Islam are almost synonymous. This is Jose Casanova, he's talking about Europe. Immigration and Islam are almost synonymous. The overwhelming majority of migrants in most European countries are Muslims, and the overwhelming majority of Western European Muslims are immigrants. Di kota saya, 40 tahun yang lalu ada mayoritasnya orang yang berkulit putih seperti saya. 98% Kristen Protestan. Ketika saya pindah ke Indonesia pada tahun 2018, itu sudah kena migrasi. Ada banyak migran dari Asia Selatan, kebanyakan dari India sama Pakistan. Dan karena itu, demografis sekarang itu sangat berbeda daripada dulu. Dulu 98% Kristen Protestan. Sekarang di kota saya mayoritasnya migran. 55% dari luar negeri. Ya, jadi perubahan demografis itu sangat berat. Dan karena itu, dulu tidak ada masjid di negara saya, di kota saya. Sekarang dalam 10 tahun ini sudah ada 2.
Apakah itu Islamisasi? Atau hanya dampak migrasi? Ya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan ini, sudah tahu bahasa Indonesia. Tapi agama kita dengan bahasa kita itu sering menjadi teritorial. Ini negara ini atau tanah ini Islam. Atau kota ini, provinsi ini Kristen. Tapi sampai zaman dulu ada migrasi. Ibrahim dia migran dari Ur sampai Canaan atau Palestina atau Arab. Yesus dia juga migran. Dulu dia mengungsi dari Israel ke Mesir, ke Egypt. Jadi kita sebagai orang yang beragama punya banyak contoh tantangan migrasi dalam buku suci kita. Jadi apa peran agama dalam krisis kemanusiaan? Itu sumber konflik atau solusinya? Ada banyak kalau baca berita, kalau nonton news di TV, agama pasti itu sumber konflik. Kalau nonton banyak koran atau majalah tentang isu ini di Palestina, itu sumbernya konflik itu pasti agama. Oke, saya mau pinjam ini dari kolega saya, dia tulis satu artikel tentang ecology. Pakai kata ini, software. This is the laws, the regulations, and the policy. Hardware. This is the technology. So if you're thinking, mau menyelesaikan masalah ekologi, pasti Anda akan pakai software dan hardware. Tapi ini peran agama dalam hampir semua krisis itu yang hardware, yang etika and values, the things that give our religions meaning. Ini peran agama kita dalam dunia kita. Tapi apa peran SAA dan Fakultas Dakwah dalam krisis-krisis ini? Di komunitas Anda akan menjadi apa? Mungkin yang paling pintar tentang agama lain. Jadi kalau ada krisis atau konflik antar agama, Anda harus duduk di tengah. Anda harus membantu komunitas Anda untuk lebih paham agama lain. Salah satu contoh dari Sumba. Di Sumba ada banyak migran dari Myanmar. Tapi orang di luar Sumba mereka selalu pikir, orang Sumba pasti keras. Mereka suka perang karena mereka pakai parang. Tapi orang Sumba mereka sangat sopan. Mereka tidak kasar. Itu hanya logat mereka. Jadi kalau ada pesta pernikahan atau ada pesta kematian, biasanya mereka ajak tetangga mereka. Kalau tetangga mereka dari Myanmar, mereka pasti diundang. Ayo. Tapi
karena literasi antaragama sangat kurang. Yang pendatang datang, mereka duduk bersama, mereka dikasih makan yang pasti haram, babi atau kerbau yang dipotong oleh orang Kristen. Mereka kasih minum seperti bir atau sopi, arak lokal. Tapi orang Muslim yang ikut Kristen itu pasti mereka menolak. Kenapa? Karena itu haram. Tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan. Dan di banyak budaya di negara ini, kalau orang kasih hadiah dan Anda menolak, mereka akan tersinggung ya. Itu sama di Sumber. Dan karena literasi agak kurang, pemahaman tentang budaya sama agama lain agak kurang, itu bisa menjadi konflik di Sumber. Jadi karena konflik ini ada konflik itu sudah tidak sampai kekerasan, tapi karena itu sangat berat. Yang FKUB, beberapa anggota dari FKUB datang untuk moderasi. Dan salah satu anggota dari FKUB bilang, kenapa orang Muslim ini tidak bisa makan apa aja? Dia anggota FKUB. Dan dia tidak tahu tentang aturan makan minum dalam agama Islam. Dan karena itu MUI semua harus datang supaya mereka bisa menjelaskan tentang keperluan makan minum untuk orang Muslim. Dan sekarang karena literasi sudah lebih tinggi, kalau ada pesta pasti ada makan yang terpisah, pasti ada minuman yang halal. Dan itu mungkin menurut saya itu peran kita sebagai ahli atau jago agama. Dan itu juga untuk yang akan berdakwah menjadi dai, menjadi ustaz, kiai. Akar agama kita itu tentang komunikasi. Komunikasi apa? Kebenaran. Sustainabilitas dalam bahasa ini. Ini bukan sekuler. Di sini, tapi di negara saya itu sekuler. Itu sumber polarisasi atau kecebelahan. Tapi kita sebagai pakar agama, kita bisa pakai kata lain yang lebih kontekstual, lebih inklusif. Jadi menurut saya, daripada pakai kata ini dari barat, bagaimana kalau kita pakai mizan, balance? Mungkin itu lebih sesuai, lebih cocok untuk komunitas yang beragama Islam. Tak kenal maka tak sayang. We need to know each other. Dan kalian sudah mulai proses ini, sudah mulai belajar tentang agama-agama lain. Tapi itu penting Anda berdialog dengan agama lain, punya teman dari agama lain. Kalau Anda punya teman dari Israel, kalau saya punya teman dari Palestina, pasti saya akan berpikir dan berbeda tentang isu-isu ini. Dan mungkin saya akan berdiri di tengah. Kenapa? Karena saya teman di sisi ini, dan saya teman di sisi ini. Apakah krisis di negara ini akan menyelesaikan oleh NU saja?
atau Muhammadiyah saja? Pasti tidak. NU Muhammadiyah harus kerjasama. Orang Muslim sama orang Kristen juga harus bekerjasama. Ini contoh dari kota saya. Ini contoh akhir. Ada teman saya di Ustaz di Masjid Baru di kota saya, dan dia datang ke gereja saya. Waktu itu saya belum jadi pendeta, dan dia mau bikin kerjasama di antara gereja saya sama masjid dia, dan itu hanya membersih jalan bersama, gotong royong. Tapi itu ditolak oleh pendeta saya. Kenapa? Karena dia takut. Dia takut karena dia pikir, aduh, kalau kita bekerja sama dengan orang Muslim, pasti jemaat kami akan pikir, oh ya, kita memuji Tuhan yang sama. Dan saya bilang, pemahaman itu sangat jelek. Kenapa? Ada beberapa dialog, ada dialog theological exchange, mungkin itu sangat formal. Ada orang yang berdiri bersama seperti ini, ada orang pendeta, orang ustaz, mereka bicara tentang satu tema dari Al-Quran dan dari Alkitab. Ada juga dialog religious experience, pengalaman agama, mungkin kita berdoa bersama, itu sering terjadi di negara ini, berdoa menurut agama masing-masing. Tapi juga ada everyday life, kehidupan bersama. Dan itu sudah terjadi di negara saya, di kota saya. Ada orang Muslim yang belajar di sekolah yang sama, mereka tinggal di perumahan yang sama, mereka sudah menjadi tetangga, mereka bekerja di kantor yang sama. Mereka hanya dipisah pada hari Jumat dan hari Minggu. Jadi menurut saya 5 menit lagi. Oke, saya selesai 30 detik. Jadi menurut saya peran kita dalam krisis-krisis ini itu dialog action, aksi bersama. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Yahudi, sebagai orang Muslim, sebagai orang dari beberapa agama lain bisa berdiri di tengah krisis ini. Menurut saya itu solusinya. Dalam krisis Palestina Israel, saya sebagai orang Kristen harus menolak subsidi dari negara saya untuk alat perang. Saya sebagai orang Kristen juga harus menolak terorisme in all its forms. Kalau saya berdiri di tengah, saya bisa bicara ke dua sisi. Kalau saya pikir, oh ya, saya akan di sisi ini. Konflik atau perang itu akan sampai selama-lamanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Maaf kalau bahasa saya jelek, tidak ada kampung bahasa Indonesia dekat rumah saya. Ya, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali penjelasannya. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukan pendalaman, apalagi experience beliau sebagai seorang pendeta, dan beliau tinggal di Yogyakarta, satu komunitas, satu tempat yang sangat plural, sangat plural. Beliau bersinggungan langsung dengan umat Islam, umat Hindu setiap hari. Jadi teman-teman yang nanti ingin mendalami dari perspektif beliau, kemudian posisi agama seyogianya seperti apa, mohon dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan menariknya. Dilanjutkan pemateri yang kedua, penjelasan beliau tentu sangat kita nantikan dan kita tunggu-tunggu sebagai pakar studi agama-agama dan juga guru besar studi agama-agama.
Kita sambut dengan meriah beliau Profesor Haji Ahmad Mutaqi, PhD. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kalau dari jawabannya belum sarapan ini Pak. Apa kabar hari ini? Oh, betul loh. Saya 2 kali jawabannya agak semangat. Ini nanti ada seksi konsumsinya nggak? Apa kabar hari ini? Setelah dipaksa 3 kali. Adik-adik, boleh manggil adik-adik? Bener boleh? Dan yang protes di pojok ya. Di pojok protes kapan kamu nikahi kakak saya dipanggil adik. Baik, tema kita akan bicara tentang agama dan krisis kemanusiaan. Jadi Pak Men sudah menjelaskan ya secara detail dari perspektif teologis, dari perspektif bagaimana mestinya agama berposisi ya. Nah, saya akan mencoba, tapi ini mungkin agak berskala makro ya. Berskala makro dan saya tidak melihatnya dari sisi agama tertentu. Nah, yang pertama harus kita pahami bahwa Anda menyadari nggak bahwa saat ini kita sedang mengalami banyak krisis kemanusiaan? Bisa disebutkan contohnya di mana krisis itu terjadi? Papua, terus mana lagi? Palestina, terus? Ukraina. Kalau global itu loh, jangan hanya lihat Indonesia ya kan? Ukraina. Jangan kemanusiaan global, berarti kan yang ada di saat seluruh dunia. Kongo, terus mana lagi? Ukraina. Syria, terus? Sudan, Ukraina, mana Mas? Libanon, mana lagi? Gak ada yang berdiri ya? Ya maaf saya menampilkan gambar-gambar ini. Ya realitasnya memang seperti ini yang kita baca dari berbagai media ya. Krisis kemanusiaan, ada yang orang cari air saja sulit ya. Tapi di sisi lain ada yang kebanjiran, di sisi lain karena bangunan porak-porandan hidup di pengungsian. Mau tahu kira-kira berapa? Kira-kira berapa juta jiwa saat ini yang ini menurut data PBB ya. Kira-kira berapa juta jiwa yang mengalami krisis kemanusiaan saat ini? Ini bisa nebak? Tanya Pak Google boleh? Berapa kira-kira? Boleh data 2023, boleh data 2024. Itu tidak kurang dari 300 juta manusia hidup dalam kondisi krisis kemanusiaan. Nah, kalau ditanya apa itu definisinya, ini definisi yang PBB sering gunakan ini. Krisis kemanusiaan, humanitarian crisis is, defined as, dan terusnya ya. Ketika jadi ada pengertian apa bisa terjemahkan semester berapa Pak? 4, oh berarti itu bahasa Inggris dibaca terus diterjemahkan kira-kira itu artinya apa? Baik Pak, permisi. Jadi itu adalah krisis kemanusiaan. Humanitarian crisis is defined as any circumstance where humanitarian needs are sufficiently brought
and conflicts to recur significant external assistance and resource, and where a multi-sectoral response is needed with the engagement of a wide range of international humanitarian actors. Oke, kalau untuk terjemahnya itu saya nangkepnya. Ya, nangkepnya gimana? Itu krisis kemanusiaan adalah krisis yang itu dalam skala besar dan perlu diperhatikan dalam beberapa sektor. Jadi bukan hanya satu sektor aja, tapi itu juga ada gabungan, ada penyelesaian masalah itu gabungan dari beberapa sektor. Saya nangkepnya seperti itu. Oke. Mbak siapa namanya? Mbak April. Nanti yang menilai Pak Mek, karena yang medis Pak Mek. Nah, karena Mbak April ya? Ini sudah bulan Juni loh. Sudah bulan Juni masih tetap April, karena dari pertama saya kasih buku saya deh. Nah, jadi krisisnya itu skalanya besar, artinya karena skalanya besar sampai kemudian mereka sendiri yang mengalami krisis itu tidak mampu untuk menanggulangi, tidak mampu untuk merecovery, sehingga butuh bantuan dari pihak lain, multi sektor. Kenapa Kediri tidak masuk? Mungkin Kediri ada pernah bencana apa, tapi masyarakat Kediri masih mampu menangani, jadi tidak masuk kategori krisis kemanusiaan. Jadi korban itu sendiri komunitas yang sudah tidak mampu lagi, butuh uluran tangan luar, badan-badan dunia, PBB dan lembaga-lembaga yang lain yang concern dalam bidang manusia, internasional humanitarian actor disebutkan di situ. Nah, penyebabnya kira-kira apa saja? Apa kira-kira penyebab krisis kemanusiaan itu apa saja? Bencana alam, oke. Satu, bencana alam. Kedua, perang. Terus, ya konflik masuk perang ya. Perang masuk konflik maksud saya. Jadi satu. Terus apa lagi? Kelaparan. Ya, kita baca di situ. Apa lagi? Kelaparan. Wabah penyakit. Oke, terus. Nah, kira-kira ini kalau disederhanakan ya, konflik itu bisa karena faktor politik, perebutan kekuasaan, hingga pemerintahnya lumpuh gara-gara pemilu. Sudan itu antaranya karena itu. Sudan kemarin kami baru aja terlibat untuk menyelamatkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang studi di sana. Harus pulang dan harus kita selamatkan agar sekolah mereka itu tetap berlanjut. Mereka nggak punya dokumen apapun. Kampus tutup, perguruan tinggi di sana tutup. Dokumen transkrip juga nggak mereka punya ini. Nah, kita koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia bagaimana menyelamatkan mereka agar kuliahnya tetap lanjut di beberapa kampus di Indonesia. Itu politik. Ada juga konflik antar etnis, ya. Rohingya itu etnis meskipun ada balutan agama. Konflik antar agama, ya. Konflik antar negara dan lain-lain. Tapi salah satu biangnya itu adalah konflik yang kemudian menyebabkan, kalau konfliknya itu hanya jodakan nggak apa-apa, tahu jodakannya? Nggak menyapa itu, ya. Tapi kali konfliknya itu sudah sampai ke kekerasan fisik, saling menyerang, saling membunuh. Ambon kita pernah mengalami konflik semacam itu ya, atas nama sentimen agama ya. Di Indonesia kita pernah mengalami Sambas, itu etnis. Tapi tidak masuk krisis kemanusiaan karena negara kita masih dianggap mampu menangani. Kemudian
faktor lingkungan dan climate tadi Pak Mek sudah menyebutkan tadi, bencana alam dan seterusnya itu, pemanasan global dan seterusnya. Kesehatan wabah COVID-19 kemarin, terlepas ada pro kontra bahwa ini bagian dari resetting of the world, ya, konspirasi macam-macam, tapi nyatanya kita termasuk ya. Nah, saya termasuk yang di karantina 2 minggu itu. Kemudian ya kelaparan, malnutrition ya, jadi cukup gizi. Ethiopia, kepentingan dan seterusnya tadi berujung pada kelaparan. Jadi di antara penyebabnya. Nah, kalau petanya Bapak Ibu, adik-adik semua ini bisa kita lihat, ini data 2023 terjadi di mana saja ini. Titik-titik kuning itu, yang di Aceh kuning adalah wilayah-wilayahnya. Yang 2023 dan kemudian 2024 yang masih saat ini menjadi perhatian bersama. Nah, dari segi jumlah orang, ternyata dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ya kan? Grafiknya itu loh. 2014 masih kurang dari 100 juta. Begitu meningkat terus 2022 250-an. Sekarang sudah diangkat lebih dari 300 juta. Dan semua manusia gitu. Nah, ini average durasinya juga semakin lama ternyata. Krisis itu terjadi semakin lama. Ini beberapa wilayah negaranya. Sudan, kemudian Sudan Selatan, Myanmar, Somalia, Ethiopia, Palestina itu ya, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Demokratik Kongo, di situ yang itu yang top, masih ada yang lain lagi, Haiti, Ukraina, Syria, Yaman, Afghanistan. Mereka masih mengalami krisis itu semua. Nah ini, dan itu 90% adalah faktor penyebabnya ada konflik. Nah ini memunculkan pertanyaan untuk kita renungkan. Kalau grafiknya semakin hari semakin banyak dari konfliknya, maka munculkan pertanyaan, apakah perkembangan zaman dan teknologi itu makin memudahkan kita menjalani kehidupan, makin membuat hubungan antar manusia makin harmonis, membuat kita makin religius, ya, membawa kita makin bijak dalam mengelola alam, semakin menemukan harkat kemanusiaan kita, membuat kita semakin bahagia. Jawabannya yes atau no? Lihat dari data-data tadi. No. Ya udah, ya mati semua. Ini perspektif pesimis sangat mengatakan no. Kalau lihat data-data tadi. Jangan-jangan kita kuliah di SAA malah semakin tidak peduli pada orang lain. Jangan-jangan, Pak. Nah ini, jika jawaban dari pertanyaan tadi itu yes, ya lebih semakin mudah, semakin itu, maka pertanyaan selanjutnya, mengapa masih ada lebih dari 300 juta manusia di berbagai belahan dunia masih menderita krisis kemanusiaan? Padahal tadi Pak Dekan mengatakan semua agama itu memiliki makosidnya tadi ya, makosid syariahnya tadi itu ya, yang dikutip dari Imam Ghazali. Semua agama kan pro kayak gitu, tapi kok ujung-ujungnya kayak gini. Maka di kalangan sekuleris ya, di kalangan liberalis itu mereka menghantam agama juga luar biasa dengan data. Dan
dan kita seolah-olah nggak mampu untuk menjawabnya. Pertanyaan berikutnya, apa tanggung jawab kita sebagai umat beragama dan akademisi studi agama-agama terhadap krisis kemanusiaan yang kalau data tadi semakin menjadi? Ini ada refleksi menarik. Mbak Elga Sarapung mungkin Pak Mek tahu ya, dari Dian Intervide dalam sebuah kesempatan refleksi 10 tahun Dian Intervide. Itu dikumpulkanlah para aktivis dan melakukan refleksi. Satu catatan refleksinya itu menarik begini. Ini kok rasa-rasanya semakin kita bergerak dalam bidang interfaith, dialog antar iman, itu kok konflik semakin menjamur ya? Meletus di sana, meletus di sini. Itu pertanyaan menarik ini. Tapi ada jawaban penghiburnya. Mungkin sebenarnya konflik sudah ada sejak dulu. Nah, munculnya interfaith non-government organization itu saat ini mencoba semakin aware, mengkolek data sehingga datanya semakin diketahui. Itu jawaban ya. Itu jawaban penghiburnya. Tapi menarik itu refleksi itu kita lakukan. Nah, pertanyaan lebih besarnya lagi, ya, tadi kalau Pak Mek juga sempat bertanya kan, bagaimana fungsi agama yang ideal, bagaimana studi agama atau dakwah agama-agama itu mestinya berperan. Ini pertanyaan saya sebenarnya, saya akan bertanya pada posisi agama itu sendiri dan agamawan. Posisi agama dan agamawan dan cara beragama kita selama ini itu di tengah krisis kemanusiaan tadi, itu posisinya kira-kira lebih banyak di mana? Di merah, di orange, atau yang di abu-abu? Posisi kita. Jangan-jangan lebih banyak posisinya di abu-abu. Cara beragama kita itu jangan-jangan lebih sebagai trouble. Padahal idealnya apa idealnya? Profesor. Ini saya tes dulu aja ya. Saya tes dulu aja. Kalau Anda bertemu dengan orang yang berbeda, kalau Anda ketemu dengan orang yang berbeda, beda apapun itu ya, beda agama, beda latar belakang, beda etis, beda macam-macam, belum kenal apa-apa. Pilihan Anda atau kebiasaan kita selama ini, berbeda itu sama dengan A, musuh, berbeda itu B, tidak menyapa, C, berbeda itu bekerja sama, D, bekerja itu saling memperkaya. Yang mana? Kebanyakan kita ya Bapak B, kebanyakan kita B paling tidak menyapa ya kan? Orang Indonesia rata-rata dan mungkin manusia pada umumnya berbeda itu B, tidak mau bukti. Kalau Anda di stasiun, Anda di terminal, kan tempat duduk terbatas, Anda duduk berdampingan. Apa yang Anda lakukan? Diam sambil mengamankan barang-barang Anda ya. Masnya didekap. Ya kan? Itu bukti otentik bahwa sebenarnya kita itu kehilangan mutual trust di antara sesama manusia. Padahal semuanya beragama loh. Nanti baru kemudian ketika duduk di sini, ini santriwati mungkin ya. Kemudian ini ada mahasiswa dari SAA gitu. Nah, mahasiswa SAA-nya itu kebetulan Wahid, tahu Wahid ya? Wahid itu bacanya apa? Bersih lah. Jebret gitu lah. Terus kemudian karena santriwati tadi langsung menyampaikan ya Allah.
merasa aman. Baru kemudian merasa wah saya kecocokan. Atau dibalik, yang mahir sebenarnya yang perempuan, dia curiga dengan mahasiswa IAIN tadi, siapa ini? Ceweknya, santriwatinya bersih, kemudian dijawab, ya kamu bilang, ternyata saudara juga ya, baru ngobrol. Padahal, kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang moderat, itu mestinya pilihlah paling enggak manusia-manusia kelas C dan D. Jadi, karena berbeda itu menjadi alasan kita untuk bekerja sama. Dan Anda semua, kita semua di sini itu adalah produk dari perbedaan yang saling memperkaya. Nggak percaya? Bapak Anda laki atau perempuan? Laki, ibu Anda perempuan. Berbeda loh. Kekayaannya Anda. Nah, bisa nggak itu kita transformasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagian kita di wilayah-wilayah konflik kemanusiaan tadi itu hilang kepercayaan, melihat berbeda musuh, berbeda tidak menyapa. Nah, kita lihat posisi kita, idealnya kita berada pada problem solver. Nah, sayangnya perkembangan zaman tadi, teknologi dan seterusnya, ini saya akan masuk menggunakan perspektif beberapa para pemikir. Ini yang terjadi seperti ini. Kita ambil dari gadget dulu saya. Ini kan produk teknologi ya. Produk teknologi itu ternyata perkembangan teknologi, pertanyaannya lebih banyak membantu atau menjadi candu? Menjadi candu. Ya. Gadget akhirnya menjadikan kita manusia yang dangkal, tergesa-gesa, dan dungu. Kata-kata dungu itu yang sering mengucapkan siapa? Manusia yang dangkal karena baca tidak langsung dari sumber aslinya, baca hanya dari medsos. Belum kita telah lebih detail, tergesa-gesa kita share. Setelah diingatkan bahwa itu hoax, oh iya toh, kita menjadi manusia yang dulu. Nah, karena itu maka mari kita coba belajar. Ini saya ambilkan dari Herbert Marcuse ya, dan Alfred Toffler, Fukuyama, dan terakhir saya ambilkan dari Yuval Noah Harari. Jadi dia mengkritisi perkembangan industri ya, 1, 2, 3, dan 4 dan turunannya itu ternyata kalau kita baca menurut Herbert Marcuse hanya menjadikan kita menjadi one dimensional man, manusia satu dimensi. Padahal kita itu manusia yang kaya dimensi. Kita punya dimensi fisik tubuh, kita punya dimensi akal, kita punya dimensi hati. Ya, hardware-nya tadi itu. Tapi kadang teknologi itu menjadikan kita hanya hidup dalam satu dimensi saja, kadang memenuhi dimensi rasionalitas kita saja, kepentingan dahaga nafsu saja. Dan Alvin Toffler menyebutkan lama-lama kita bisa menjadi modular man. Ya seperti modul-modul itu. Satu sisi pendidikan kita itu memang sudah mengkotak-kotak kita menjadi spesialisasi. Ya itu bagus, kemudian keahlian. Tapi kemudian kita menjadi manusia-manusia yang miopik ya, yang melihat sesuatu hanya dari satu perspektif. Nah, saya contohkan gini.
kampus UIN itu kan di pertigaan. Kampus UIN di pertigaan. Itu kemudian ketika ada kecelakaan motor dan motor jebret laki-laki perempuan. Kebetulan yang perempuan pakai jilbab. Kemudian yang laki-laki itu kebetulan rambutnya gondrong. Wajahnya wajah maaf teman-teman dari wilayah Indonesia Timur. Itu kalau orang dari psikologi melihatnya, oh tabrakan ini terjadi karena kayaknya para pengendara sedang stres sehingga tidak konsentrasi. Jadi orang fakultas hukum melihatnya lagi, oh pelanggaran terjadi karena melanggar lalu lintas, ini nanti dendanya sekian menurut undang-undang. Nanti orang studi agama karena baru saja belajar tentang teori konflik, oh kayaknya tabrakan karena ada sentimen antara agama ini. Yang menabrak adalah orang berjilbab yang menabrak dari wilayah yang mayoritas agamanya non. Kita menjadi manusia-manusia yang segmented kayak gitu. Kan bahaya kan? Dan begitu seterusnya. Bahkan teknologi ke depan itu kalau menurut Harari memungkinkan kita menjadi manusia-manusia yang hackable animal. Jadi yang bisa dihack itu, tidak hanya komputer atau HP kita. Bahkan kita sebagai manusia itu punya potensi untuk dihack suatu ketika itu. Ada teknologi yang sudah mulai mencangkokkan chip ke dalam otak manusia. Sekarang aja Anda sudah sering kena hack loh. Anda asing nonton YouTube gitu ya. Ini contoh ya. Contoh yang paling konkret aja. Ini belum yang canggih-canggih contohnya. Harusnya kalau ada panggilan adzan Anda sholat, tapi Anda sudah kena hack oleh tontonan di YouTube, seto. Anda belum punya anak, kalau Anda sudah punya anak merasakan sekali asik main game. Nge-hacknya ke depan jauh lebih canggih lagi. Karena kesehatan, data kesehatan semua terintegrasi dan seterusnya, kita akan menjadi sangat manusia-manusia yang hackable animal tadi. Nah, itu nggak akan saya bacakan, itu intinya kayak gitu nanti dari presentasi berikutnya. Nah, yang lebih penting lagi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya. Solusinya itu bagaimana? Solusi krisis kemanusiaan melalui studi agama. Dan saya menawarkan apa yang disebut dengan studi agama terapan atau Applied Religious Studies. Jadi studi agama ini sejak dulu awal mula berdiri menjadi disiplin keilmuan sendiri, itu memang ada dua paradigma besar. Apakah science for science atau science for spirituality and humanity. Tarik menariknya. Yang science for science itu studi agama hanya bekerja untuk ilmu, mengungkap fakta, data tanpa harus sibuk memikirkan dampak dan manfaatnya. Pokoknya membangun teori. Ada juga pendukungnya, di antaranya Wyblowski, yang kemudian dikritik oleh Pak Muktiari di Indonesia. Yang paradigma kedua, SAA untuk harmoni dan kerukunan perdamaian antar agama. Ini sudah mulai bagaimana aplikasinya, kepentingannya, kenapa kita studi agama-agama agar semakin literate dengan agama lain. SAA untuk penguatan ketahanan dan pembangunan nasional, ini ketika Pak Tarimizi lahir menjadi Menteri Agama. SAA untuk kesetaraan, SKA untuk memperkokoh keimanan masing-masing.
Sehingga kalau kita petakan ada pure religious studies, ada applied religious studies. Yang studi agama murni itu untuk mematangkan emotional intelligence, untuk memupuk mental, keseimbangan mental dan ketahanan mental kita. Kemudian untuk belajar kehidupan. Nah, sementara yang studi agama terapan itu mencoba mengintegrasikan religious studies atau pure religious studies itu dengan practical skill yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kemudian aplikasi langsung dari studi agama pada level yang praksis untuk orientasinya ya meningkatkan kapasitas diri dan tercapainya kehidupan yang lebih baik. Bisa diimplementasikan dalam berbagai konsentrasi, pendalaman, dan bisa dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder. Nah, ini sekaligus untuk menjawab kegelisahan para pengelola studi agama-agama yang selalu berpikir kok prodi saya nggak laku ya. Kami mengembangkan apa yang disebut dengan studi agama terapan ini. Bagaimana prakteknya? Sebenarnya praktek applied religious studies ini kita bisa lihat di beberapa negara sudah dilakukan. Kalau secara istilah, saya memperoleh istilah ini pertama ditulis oleh Clement Cavalin ya, dalam sebuah buku chapter ya. Tulisannya tidak dalam bahasa Inggris. Ini kayaknya bahasa Swedia, Pak. Saya jadi nggak paham. Tapi kalau terjemahan Inggrisnya menjadi Work and Right of Religion. Ya. Dan di situ dijelaskan oleh Cavalin, dia memetakan 4 tipe applied religious studies dari sejak keilmuan. Sebelumnya dia mendiskusikan tentang itu, orientasi keilmuan ini mau pure science for science atau applied. Nah, penerapannya sebenarnya dalam beberapa konteks sudah dilakukan. Tipe modern itu sering studi agama-agama digunakan untuk mereduksi peran agama di masyarakat demi mempromosikan kehidupan sekuler. Justru saya di UCSB itu saya baca profil SAA-nya itu mendeklar melakukan studi agama-agama from secular perspective. UCSB. Jadi memang sengaja melihat agama dari perspektif sekuler itu berarti beda dengan dari kalangan agamawan, teolog melihat fungsi studi agama-agama ini. Kemudian tipe postmodernisme itu studi agama-agama sebagai kekuatan emansipatoris untuk memberdayakan kelompok minoritas, baik minoritas ras, keagamaan maupun jenis kelamin. Itu banyak advokasi ke kelompok-kelompok lokal. Bagaimana agar keberagamaan mereka itu sudah diakui secara lebih luas. Kemudian ada dalam bentuk monetary utilitarian. Nah, ini studi agama-agama untuk kesejahteraan seperti memajukan pertumbuhan ekonomi atau untuk mengatasi ancaman agama terhadap stabilitas ekonomi. Terorisme itu kan mengancam stabilitas ekonomi sebenarnya. Tapi menggunakan kacamata studi agama-agama bagaimana agar kemudian mereduksi paham-paham kekerasan dalam agama. Jadi difungsikan begitu. Kemudian ada natural law and human rights based applied religious studies. Itu studi agama-agama untuk pengembangan masyarakat melalui implementasi hak asasi manusia dari perspektif studi agama-agama. Nah, ini menurut Cavalin petanya seperti itu. Di beberapa negara sebenarnya di Jepang di Sophia University itu studi agama terapan digunakan untuk nama program magister dengan target luaran untuk mengimplementasikan studi agama-agama dalam bidang dialog antar
agama, studi perdamaian, administrasi publik, hubungan internasional, bahkan dengan bidang kedokteran dan kesehatan. Kemudian di Amerika Serikat, di George State University menggunakannya sebagai nama konsentrasi pada tingkat master. Mereka menawarkan master certificate di dalam religion and aging dan non-profit management organization. Di American Academy of Religion itu sudah ada semacam working group ya untuk bagaimana mengembangkan religious studies. Kalau di Filipina kita tahu ada di situ applied theology. Kalau di Malaysia mereka mengembangkan apa yang disebut dengan applied Islamic studies. Nah ini beberapa bidang yang kami tawarkan. Jadi gagasan studi agama terapan di Indonesia yang semoga ini akan mampu bagian upaya menjawab krisis-krisis kemanusiaan tadi melalui aplikasi studi agama. Umpamanya kita perlu mengembangkan manajemen keragaman dan binadanya antar umat beragama, ya. Kemudian kita bisa mengembangkan agama dan kesehatan, agama dan bisnis, jurnalisme damai keagamaan dan keadaban digital, manajemen organisasi lembaga keagamaan, wisata religi, pilgrimage and religious tourism, ya. Kemudian religiometri dan religious data science. Kita bisa mengembangkan agama, konservasi lingkungan dan keragaman hayati. Nanti bisa dibaca di tulisan kami di salah satu jurnal untuk detailnya. Jadi bahkan kami menawarkan sampai ke mata kuliahnya yang bisa ditawarkan dan cara operasionalisasinya. Kita tidak akan membuat prodi baru, tapi kita kembangkan konsentrasi atau peminatan dari mahasiswa-mahasiswa kita itu untuk kemudian menekuni bidang-bidang tertentu. Kita bekali dengan mata kuliah yang cocok. Umpamanya untuk konsentrasi manajemen keragaman dan binadami antar umat beragama, kita bisa menawarkan mata kuliahnya peta keragaman agama di Indonesia, manajemen keragaman, metodologi penelitian dan advokasi bina damai. Kemudian ada program juga internship atau magang pada organisasi lintas agama. Kemudian untuk umpamanya yang jurnalisme damai, keagamaan dan keadaban digital, umpamanya kita bisa menawarkan rumpun mata kuliahnya ada jurnalistik dan sosial media, manajemen ide dan konten kreator, perdamaian dalam perspektif agama-agama, keadaban digital dan digital literasi, magang, independent project dan seterusnya. Nanti silakan lebih detailnya bisa dilihat di materi. Yang terakhir, dengan tawaran studi agama terapan ini, kita ingin apa hubungannya dengan krisis kemanusiaan? Kita ingin mendorong agar studi agama-agama itu bisa menjadi driving force sebagai ethnic mainstreaming, agar orang yang berkecimpung di dunia industri, di dunia ekonomi, itu mereka masih tetap mempertahankan dan memperhatikan prinsip-prinsip etik. Kemudian kita berharap agar kemudian SAI bisa menjadi center of excellence melalui penyediaan data dan atau database discourse melalui religiometri tadi. Kemudian yang terakhir, agar studi agama, cara kita beragama dan agama itu sendiri mampu menjadi problem solver, hadir untuk memberi solusi, bukan memperumit keadaan menjadi part of the problem atau amit-amit menjadi problem maker. Dan ini terakhir, PR itu ada jawab. Pemerintah baru saja menaikkan kepres atau izin pengelolaan tambang untuk ormas. Kira-kira itu berpotensi menjadi troublemaker terhadap krisis ke depan atau menjadi problem solver. Tidak, kalau ada yang jawab, saya akan menjawab itu PR. Kira-kira itu saya kembalikan kepada moderator. Banyak salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang mulia buat
Beliau memberikan gambaran sekaligus peta solusi menurut saya yang perlu kita pahami sebagai mahasiswa dan keluarga besar studi agama-agama, agar agama dan terutama program studi kita itu menurut Prof. Maki, Prof. Mutakin itu bisa menjadi etik yang membayani setiap dinamika kemanusiaan yang ada, sedangkan dalam perspektif dari Dr. Michael Quinine itu bisa menjadi hardware, jadi salah satu yang mendorong proses kemanusiaan dan problem krisis yang ada. Oke, kita masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum jam 12. Saya harap nanti teman-teman memberikan pertanyaan dari 2 putra, 2 putri, khusus buat beliau berdua. Jadi pertanyaan singkat, sebutkan nama dan semesternya. Kalau dari program studi luar, studi agama-agama bisa disampaikan. Saya kira seperti itu. Kita buka pertanyaan ya Prof ya, biar teman-teman bisa ikut interaksi. Oke, 2 putra, yang 1 ya, oke. Biar seimbang ya, biar mau ke sana. Nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Jadi antusias sekali. Kemudian dari, oke, ini pertanyaan untuk beliau ya, nanti langsung bisa dijawab. 1 putra, ini silahkan berdiri. Biar saya saja tentu jadikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, langsung saja, nama saya Nyamul Fajri dari Studi Agama-Agama. Saya semester 8 dan kebetulan saya adalah mahasiswanya Pak Mujab, dosen saya. Jadi langsung saja, di sini kan tadi membahas terkait agama dan krisis kemanusiaan. Untuk Dr. Michael tadi membahas terkait dengan apakah agama itu menjadi sumber konflik. Menurut saya tidak. Kenapa? Agama mana yang mengajarkan konflik? Agama mana yang mengajarkan sesuatu hal yang tidak benar? Yaitu bahasa Indonesia apa? Ya. Maksud saya, agama mana yang mengajarkan tidak damai, sedangkan agama kita sendiri yang telah dikatakan oleh Nabi, ikhtilaful ummati rahmatun, perbedaan adalah rahmat, cinta kasih, perdamaian. Itu yang selalu kita pegang. Makanya kenapa kok lagi-lagi agama yang selalu digoreng? Agama yang selalu digoreng itu adalah konflik, dan konflik. Krisis kemanusiaan itu bukan berasal dari agama. Krisis kemanusiaan itu berasal dari rakusnya para penguasa. Mungkin itu adalah salah satu tanggapan saya dari apa yang telah terjadi yang sekarang di Indonesia, terutama di Rempang. Apa yang terjadi sekarang, politik. Rakusnya penguasa, rakusnya manusia sehingga bisa melahirkan krisis kemanusiaan. Lalu gimana kita sebagai mahasiswa? Hanya bisa merefleksikan saja, tidak bisa bertindak apa-apa. Banyak aktivis turun jalan, semuanya turun jalan, tapi apa? Semua ada di tangan para penguasa. Sehingga kita hanya bisa merefleksikan itu saja. Terus yang kedua, problem juga terkait dengan agama. Saya pernah magang di salah satu di Kediri. Saya pernah magang dan ada salah satu penyuluh agama yang sebenarnya menurut saya kok penyuluh agama kok gitu. Ketika ada konflik antar agama, di situ ada salah satu desa yang mayoritas agama lain, tapi dia malah menutupi komunikasi dan lain-lain. Untuk apa adanya penyuluh agama dalam pemerintahan ini? Terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya Mas Fajri. Jadi selama ini agama selalu menjadi tersangka. Mas Fajri merasa tidak terima dengan terminologi seperti itu. Ya, nanti langsung setiap pertanyaan bisa direspon secara langsung. Saya buka semuanya 4 langsung. Jadi nanti biar para pemateri bisa merespon secara langsung, tidak satu persatu. Pertanyaan kedua, silahkan maju ke sini. Sebutkan nama, program studi dan semesternya. Singkat Mas ya.
Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Burhanuddin Hasan. Saya mahasiswa dari Prodi Psikologi Islam semester 2. Jadi di sini saya masih mahasiswa amatir. Di sini saya tertarik ingin menanyakan suatu hal, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan respon saya terkait pertanyaan yang disampaikan dari Prof. Ahmad Mutakin dan juga Dr. Michael R. Quinen. Jadi pertama saya ingin merespon pertanyaan dari Prof. Ahmad Mutakin terkait tadi. Ketika kita bertemu atau berjumpa dengan seseorang yang memiliki perbedaan dengan kita, apa sikap kita? Jadi saya merespon untuk sikap pribadi dari saya akan memilih 2 poin terakhir yang disampaikan tadi, yaitu D ataupun C, bekerja sama ataupun memperkaya. Dan di sini saya akan coba mempraktekkan secara langsung untuk merespon pertanyaan dan juga mengajukan pertanyaan kepada Dr. Michael, karena saya merasa menemukan orang yang berbeda di dalam forum ini. Kemudian saya juga merespon pertanyaan dari Dr. Michael ini tadi terkait agama itu sebenarnya solusi atau sumber masalah. Dalam perspektif saya, agama itu sebagai solusi. Jadi saya tidak berpretensi pada agama saya pribadi, tapi karena perbedaan dari kita, saya mengambil dari sebuah ideologi negara kita dan juga konstitusi negara kita. Dalam Pancasila itu sila pertama kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi secara tidak langsung masyarakat itu berpendapat saat kita wajib beragama. Di luar itu pun orang di Indonesia ini, masyarakat Indonesia apabila tidak beragama itu kelihatan yang sangat takut didiskriminasi. Kemudian saya ingin bertanya kepada Dr. Michael untuk hal yang ditemukan di negara asalnya, US itu kita kan juga berbeda. Mungkin ada respon dari panjenengan sendiri itu bagaimana? Agama itu sebagai solusi atau justru bermasalah? Mungkin dari perspektif agama dokter sendiri dan juga dari asal negara Prof. Karena di US kan tidak ada seperti di Indonesia ini, ada konstitusinya terkait kita diwajibkan beragama ataupun apa. Saya rasa di sana sangat bebas beragama masyarakatnya, dan apalagi di sana 55% kan imigran. Mungkin saya akan mencoba memperkaya saya ilmu pengetahuan saya dari jawaban dokter. Sebelumnya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih, luar biasa Mas Burhanuddin Hasan. Lanjut dari silakan satu ya. Ini mahasiswi SAA juga. Sebutkan namanya, silakan kesini Pak. Langsung ke pertanyaan untuk poinnya, mengingat waktunya, semesternya lama. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Belkis Bella, boleh dipanggil Belkis, salah satu mahasiswi dari SAA gitu. Untuk saat ini saya lagi semester 4 Bapak. Jadi gini, untuk pertanyaan saya itu masih menanggapi dan sejalur dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Fajri. Jadi gini, kalau semisal Mas Fajri sendiri itu merasa kalau agama itu selalu menjadi tersangka. Nah, sedangkan kerakusan-kerakusan yang terjadi itu ditimbulkan oleh penguasa dan oleh individu sendiri. Kemudian di sini pertanyaan saya, lantas bagaimana peran agama dan eksistensi agama itu buat apa gitu loh? Kalau pengikutnya, kalau penganutnya itu terjadi sampai seperti itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bella. Berkaitan dengan eksistensi agama nanti langsung bisa ditanggapi oleh Pak Bung. Terakhir satu lagi, silakan. Baik, perkenalkan bahwa nama saya Amelia Yudi Lestari, saya mahasiswi dari Studi Agama semester 4. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika kita telah menerapkan
kekayaan hati kita telah sadar akan krisis kemanusiaan dan kita telah melakukan aksi. Tetapi di dalam aksi kita itu kita mendapatkan pertentangan, Pak. Jadi saya mau ambil kasus dari pegawai dari Google, itu mereka menonaktifkan pegawainya itu karena mereka memprotes akan keterlibatan Israel ini. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan ini? Karena kan itu juga berkaitan dengan aware-nya kita, kesadaran kita mengenai digital. Seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung bisa ditanggapi untuk seluruh pertanyaan. Oke, Dr. Mac dulu, nanti ditutup dengan Dr. Oke. Oh, betul. Oke, silakan kepada Dr. Oke ya, terima kasih. Agama sebagai sumber konflik, mengapa agama yang belum disalahkan? Sebenarnya kita tidak menyalahkan, tapi membuat pertanyaan reflektif. Kan dalam Islam kan kita diminta selalu melakukan muhasabah. Jadi muhasabah itu introspeksi itu penting. Karena jangan-jangan yang kita lakukan niatnya baik, tapi ternyata difahami orang lain berbeda. Itu penting. Sadar posisi kira-kira. Karena ada lagunya ya. Suliana kan ini sadar posisi itu ya. Campur Sari itu ada lagunya sadar posisi. Jadi itu kepentingannya itu, dan kita harus baca ini dari kacamata yang lebih luas. Kalau kita bicaranya di Indonesia, ya seperti tadi, nggak ada yang terima. Agama itu yang lu adalah lain. Kalau dikatakan sebagai sumber konflik, biang masalah, nggak rela saya. Tapi dalam diskurs sosiologi, antropologi, politik, apalagi ekonomi, apalagi agama itu hanya bagian sub dari sub-sub yang lain yang diperlakukan tidak beda dengan faktor-faktor yang lain. Jadi dalam konteks sistem sosial itu ada sistem politik, ada sistem ekonomi, sistem keyakinan, agama masuk di sini. Jika kalau dilihat dari kacamata makro, itu ya memang ya agama kadang kemudian dievaluasi secara detail. Selalu argumen agamawan selalu mengatakan bahwa agama itu nggak pernah salah. Yang salah itu orang yang beragama. Tapi seorang sekularis akan mengajar gitu, pertanyaan itu. Jika agama itu benar, ya seperti yang pertanyaan terakhir tadi. Jika agama itu benar, ya, bagaimana kita membuktikan kebenarannya kalau seandainya penganutnya saja berperilaku potensi melanggar hak asasi manusia? Bukankah itu mirip dengan iklan obat batuk? Ini saya mau jualan obat batuk nih. Manjur. Tapi saat iklan itu, kira-kira orang lain akan yakin nggak? Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu refleksi terhadap cara beragama kita. Yang maaf, Ahmed, kalau dalam Islam itu kan katanya solihun likuli zaman wa makan. Jangan-jangan maksudnya benar, tapi ternyata sudah tidak sesuai dengan zamannya lagi. Ada sesuatu yang harus diinterpretasikan ulang. Jadi itu ya konteksnya. Kita tidak sedang mengadili agama. Kalau dalam yang saya sampaikan tadi ketika bicara agama itu bisa konteksnya lebih kepada cara kita beragama umatnya. Kemudian ya kalau problem penyuluh agama itu memang mungkin saya kira pengalaman Pak Mek sangat bagus yang punya program literasi keagamaan itu ya.
Kalau pengalaman kami di Pasca Sarjana UIN itu kita punya, tapi kontennya tidak ke antar agama yang kita lakukan. Waktu itu kita memberikan kepada para karena ini kontennya adalah programnya itu untuk mengadvokasi para apa? Bukan penyuluh, tapi para naib. Tahu naib ya? Yang menikahkan pasangan. Penghulu. Jadi penghulu, nah, konteksnya itu ke penghulu. Nah, penghulu itu diberi wawasan-wawasan baru tentang ini loh perkembangan dalam konteks kesetaraan relasi antara laki-laki perempuan dan macam-macam seperti itu. Bahkan kemudian cara penghulu itu ketika berkhutbah nikah itu tidak selalu biasa. Ini contoh. Nah, saya kira program-program ini menjadi tantangannya SAA justru untuk membuat program pengabdian bagaimana berkolaborasi akan memberikan wawasan literasi interreligious literasi ya kepada para penyuluh agama ini.